Baik, langsung saja ada beberapa reminder teknis terkait perjalanan Bapak Ibu sekalian. Saya ngingetin lagi nih terkait radiofon. Nah, radiofon ini titip untuk disimpan karena kami titip. Ini sifatnya kami pinjamkan. Nanti kalau sudah digunakan bisa disimpan di tas, jangan sampai hilang. Karena kalau ada yang hilang, saya minta izin keridoannya, keikhlasannya, kerelaannya untuk mengganti radiofon tersebut senilai Rp1.000.000 per unit. Boleh ya? Jadi titip disimpan. Insya Allah kalau disimpan nggak akan hilang. Next. Nah, terkait untuk tas kabin. Jadi untuk koper cabin, terus hand carry. Mungkin Bapak Ibu sini ada yang bawa model tas duffel gitu, yang ditenteng. Nah, yang kita handling itu yang koper bagasi. Ya, yang kita handling ini yang koper bagasi. Kalau nanti ada tas hand carry atau tas duffel atau koper kabin, itu minta tolong untuk diperhatikan. Jangan sampai lupa, takut ada yang ketinggalan. Baik di bis ataupun di hotel nanti. Karena tas koper cabin ini tanggung jawab masing-masing jemaah. Ya. Kemudian, nah kalau nanti ada koper bagasinya yang beranak. Baik, jadi karena kita nggak tahu ya nanti sampai sana tahu-tahu koper bagasinya beranak. Nah, kalau koper bagasinya beranak, nanti bisa lapor sama TL-nya atau bisa lapor sama mutoifnya. Karena jatah bagasi kita itu 7 kilo untuk kabin dan 23 kilo untuk bagasi. Kalau kita ada tambahan koper bagasi, khawatir kita ngambil hak orang lain yang harusnya punya bagasi sendiri. Jadi jangan sampai seperti itu. Nanti bisa lapor, bisa langsung ke ayah kembar atau ke TL-nya. Baik, berikutnya, nah ini saya mau sedikit cerita tentang bisa umroh Bapak Ibu. Bagaimana sih bisa umroh ini bertransformasi dalam melayani tamu-tamu Allah. Baik, saya izin untuk memperkenalkan sedikit tentang bisa umroh. Bisa umroh pertama kali beroperasi pada tahun 2000, waktu itu mulai pada tahun 2018 nih. Jadi di tahun 2018 ini, waktu itu mulainya dengan nama umroh backpacker, jadi belum jadi bisa umroh namanya. Alhamdulillah atas izin Allah, umroh backpacker tiap bulan menjalankan keberangkatan. Nah, sampai 2019 ini sudah ada 9 grup keberangkatan yang namanya Gen 1 sampai 9. Nah, setiap keberangkatan itu kurang lebih 90 sampai 180 jemaah. Nah, ini asal muasal ceritanya bisa umroh. Nah, bisa umroh itu lahir di kondisi seperti ini waktu itu Bapak Ibu. Jadi mungkin kalau Bapak Ibu yang sering ikutin perkembangan terkait umroh, nah waktu itu di 2018 itu lagi rame penipuan oknum-oknum travel umroh. Nah, disitulah bisa umroh hadir. Niatnya buat apa sih waktu itu awalnya? Nah, bisa umroh itu hadir karena ingin menolong jemaah-jemaah yang tertipu oleh travel-travel nakal. Jadi memang niat awalnya itu untuk memudahkan. Ini gimana nih jemaah-jemaah yang udah pada ketipu ini bisa tetap jalan, tetap berangkat dengan budget yang seminim mungkin. Itu awalnya. Kemudian di perjalanannya pada Januari 2020 ini umroh backpacker bertransformasi jadi bisa umroh. Jadi yang tadinya namanya umroh backpacker jadi bisa umroh. Alhamdulillah atas izin Allah sampai hari ini bisa umroh telah membersamai kurang lebih 7.500 jemaah. Alhamdulillah atas izin Allah. Nama bisa umroh sendiri pun ini terinspirasi dari jemaah umroh backpacker itu. Karena sering banyak testimoni dari jemaah umroh backpacker ini yang mereka bilang, ini kan umroh backpacker, tapi kok kayak umroh reguler, semuanya kenyang, hotelnya alhamdulillah enak, transportasinya nyaman, jadi nggak ada nginep-nginep tuh di tenda atau di pelataran. Akhirnya dicarilah sebuah nama yang sesuai tetap dengan spiritnya umroh backpacker itu, berubah menjadi nama Bisa Umroh. Nah, Bisa itu sendiri memiliki filosofi. B-nya ini berkhidmat. Jadi setiap insan memang yang di Bisa Umroh ini niatnya memang untuk berkhidmat kepada tamu-tamu Allah. Jadi di awal ini karyawan di Bisa Umroh itu memang di tahun pertama itu nggak ada yang digaji. Karena memang mereka fokus untuk berkhidmat. Yang kedua, I-nya ini kepanjangan dari ikhlas. Kalau kita udah ngomongin berkhidmat, ya hati yang ikhlas ini udah jadi satu kesatuan. Karena nggak mungkin berkhidmat tanpa rasa ikhlas. Yang ketiga, S ini sederhana. Jadi menyederhanakan setiap proses. Nah, salah satunya contohnya apa? Salah satunya contohnya adalah jaket. Nah, kita memang nggak pakai batik, terus kita nggak ada koper karena biaya kirim koper itu mendingan kita convert untuk nge-treatment jemaah. Jadi kita nggak membebani lagi kalau kita kasih batik, jemaah mesti jahit lagi, mending uangnya bisa dipakai buat yang lain. Makanya kita kasih jaket yang insya Allah kepake pas lagi di pesawat dan lain-lain. Dan yang terakhir ini amanah, karena niat kita mau berkhidmat, ikhlas, sederhana, amanah. Alhamdulillah meskipun
Bisa Umroh mengalami ujian, mengalami cobaan, kena tipu 1,7 M. Alhamdulillah sampai hari ini saya menjadi saksi tidak ada jemaah yang gagal berangkat. Semua itu tetap diusahakan dengan cara apapun oleh ayah kembar selaku founder dari Bisa Umroh. Baik, nah tadi saya sempat nyinggung founder dari Bisa Umroh. Nah, beliau ayah kembar, orangnya sudah hadir ada di sini yang nanti akan mengisi manasik 5-6 jam ke depan. Saya sedikit cerita tentang profil beliau Bapak Ibu. Jadi memang ayah kembar ini bukan berlatar belakang ustadz, bukan berlatar belakang orang pondok. Beliau berkarir di dunia televisi, waktu itu posisinya adalah sebagai produser senior. Nah, salah satu program beliau ini adalah Hafiz Indonesia yang alhamdulillah atas izin Allah sampai hari ini masih mendapatkan Panasonic Global Award untuk program anak terbaik di Indonesia. Beliau adalah produsernya. Nah, di tengah-tengah puncak karirnya sebagai produser senior, nah beliau memilih untuk hijrah. Nah, titik baliknya itu di mana? Jadi ketika beliau menjadi produser di program Hafiz Indonesia itu beliau tergerak. Kok anak-anak lain ini bisa jadi Hafiz ya? Anak saya juga harus bisa. Akhirnya atas izin Allah, beliau sekolahkan anaknya di sekolah tahfiz dan alhamdulillah lagi atas izin Allah, ternyata dua anak kembar ini lewat hafalan Qur'annya memberangkatkan dirinya sendiri, dirinya mereka, memberangkatkan ayahnya, memberangkatkan ibunya lewat hafalan Quran mereka, lewat wasilah hafalan Quran ini yang mendapatkan haji gratis dari kedutaan Saudi Arabia. Pada saat di situ, di Tanah Haram, ayah kembar berpikir dan diskusi bersama istrinya, hidup kita harus berubah. Akhirnya, disitulah jalan hijrah dimulai. Beliau memutuskan untuk melanjutkan karir sebagai pelayan atau tamu Allah. Nama lengkapnya Erwin Amirul Yusuf Raja, biasa disapa ayah kembar, menemukan panggilan karir selanjutnya untuk berkhidmat di agama Allah, bukan lagi mencari sorotan kamera. Jadi ayah kembar ini terjun total dalam melayani umat, mulai dari event-event keagamaan kayak Hijrah Fest, Halal Expo, Multaqo Ulama Sedunia, sampai mendirikan sekolah dan pondok pesantren penghafal Quran Arsyada Limardotilah. Hari ini beliau hadir di tengah-tengah kita sebagai pelayan tamu Allah melalui Bisa Umroh. Bener nggak sih Bapak Ibu? Nah, Bapak Ibu bisa lihat, tadi saya sempat cerita 7.500 jemaah ya. 7.500 jemaah kalau dapat bersihnya aja dapat bersihnya 1 juta misalkan seorang, itu udah dapat 7,5 M. Kira-kira kantor kita mewahnya kayak apa Bapak Ibu? Saya di sini jadi saksi Bapak Ibu. Saya nggak melihat perubahan beliau dari awal sampai sekarang. Nggak ada apa nyebutnya flexing, nggak ada nyeri mewah, nggak ada tuh jam tangan 2M Richard Mille. Bapak Ibu lihat nih, ini kantor kita. Nah ini kantor kita. Nah ini sekolah yang tadi saya ceritakan, Pondok Pesantren Arsyada Limardotilah, semua ini ngontrak Bapak Ibu. Jadi memang saat ini ya posisinya seperti itu. Bahkan ayah kembar sendiri rumahnya saat ini masih ngontrak persis nih di sebelah kantor kita. Nah dipakai apa sih semua keuntungannya tadi, semua uangnya tadi? Nah ini saya ceritain. Umroh di Bisa Umroh lebih dari hanya sekedar Bisa Umroh Bapak Ibu. Jadi ketika Bapak Ibu memutuskan untuk umroh bersama Bisa Umroh, otomatis Bapak Ibu tuh menitipkan hartanya untuk amal jariah, untuk pembangunan dan operasional Pondok Pesantren Tahfiz Quran Arsyada Limardotilah. Saat ini kita punya TK dan SD Tahfiz yang sudah beroperasi di Ciputat. Atas izin Allah bisa beroperasi dan Bisa Umroh sebagai tulang punggungnya yang menyokong sekolah tersebut. Jadi ketika Bapak Ibu di sini, ya itu udah otomatis tuh. Terus Bapak Ibu bukan hanya umroh sendiri, tapi Bapak Ibu ikut mengumrohkan para fisabilillah, orang-orang yang berjuang di jalan Allah secara gratis. Mereka kita ajak untuk berangkat ke Tanah Suci. Lewat mana? Atas izin Allah semuanya, jadi ini patungan jemaah bareng-bareng. Kemarin yang lagi rame itu Cak Holis, ini tukang mie ayam yang menggratiskan mie ayamnya buat para penghafal Quran. Dan beliau juga salah seorang yang aktif dalam wakaf Al-Quran. Berikutnya, nah nanti kalau Bapak Ibu mau beli oleh-oleh, kita juga nyediain oleh-oleh. Jadi kalau oleh-oleh yang umum tuh, yang kayak korma yang kira-kira bakal ngeberatin bagasi, nah itu bisa pesan di Arsyada Mart, 100% keuntungannya untuk amal jariah. Jadi lagi-lagi amal jariah. Apapun yang Bapak Ibu pesan di Arsyada Mart, alokasinya untuk pembangunan dan operasional Pondok Pesantren Tahfiz Arsyada Limardotilah. Ini yang menarik Bapak Ibu. Dari tadi saya ngomongin Arsyada Limardotilah. Apa sih Arsyada Limardotilah itu? Jadi ini Arsyada Limardotilah adalah sekolah calon ulama besar dan para penghafal Quran yang didirikan oleh ayah kembar. Saat ini yang tadi kita sudah beroperasi TK dan SD. Kalau Bapak Ibu perhatikan, tadi itu ada kira-kira 7.500 jemaah itu dipakai buat apa? Alhamdulillah atas izin Allah kita sudah membebaskan lahan
yang nanti insya Allah mudah-mudahan Allah mudahkan akan dibangun masjid dan pondok pesantren di sana Bapak Ibu, di Lewiliang. Jadi ketimbang memikirkan untuk saya mau beli rumah pribadi, saya mau bebasin lahan buat rumah pribadi, ini founder Bisa Umroh lebih memilih untuk membebaskan lahan pondok seluas 3,8 hektar di Lewiliang Bogor, harganya 3,2 miliar. Alhamdulillah lunas di 1 April 2024. Tapi perjalanan masih panjang Bapak Ibu. Ini kita baru bebasin lahan, belum ngurus legalitas. Apa ini? Pembukaan lahan, pembangunan jalan. Wah masih panjang Bapak Ibu. Di tahap 2 ini, nanti masih ada tahap 3. Nanti makanya Bapak Ibu, jangan lupa doain kita, dan ini boleh disimpan untuk nanti setelah tawaf. Gak usah banyak-banyak dari saya, langsung aja abis ini kita simak umroh pertama wajib mabrur bersama ayah kembar. Kita panggil Ayah Erwin Amirul Yusuf Raja. Waktu dan tempat saya persilakan. Innal hamda wan ni'mata